Tiada tapoe. Penuh sudah. Nah, ya anak-anak pun pusing sudah. Anjing sama kucing minta makanan. Ih, dia punya tuan main sarapan pagi, dia pun mau sarapan pagi, bosku. Apalah. Sementara handphone yang satu lagi masih online, sarapan dulu lah. Nanti kejap lagi baru tutup. Saya ingat sudah lebih daripada 13 jam dia sudah pusing. Susah juga lah kalau satu handphone saja yang apa ini pakai untuk online, lagi tempat pasang handphone supaya dia maintain dia punya line lebih kurang 40 meter mungkin lah, atau 50 meter dari rumah saya. Dan kawasan itu adalah rumah ladang, tidak ada orang, dan saya terpaksa kena bangun setiap malam 3 kali begitulah untuk nego apakah saya punya handphone mati kah, habis cas kah, sambung powerbank, dan apakah demnya lain berjalan atau tidak. Saya akan periksa 3 kali dalam satu malam lah. Tapi syukurlah karena dengan 3 kali ini, 3 kali bangun, saya dapat membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap kali bangun. Saya ingat ini satu hal yang bagus, walaupun tidur terganggu, tapi daripada tidur langsung tidak ada apa ini manfaatnya. Banyak manfaatnya sebenarnya. Selain dapat online, nah saya boleh membaca firman Tuhan, saya menghafal ayat-ayat firman Tuhan tengah-tengah malam atau pagi, atau merenungkan renungan yang disediakan oleh para hamba Tuhan. Sangat luar biasa. Semalam saya merenungkan di dalam Lukas 12 ayat 48. Dia mengatakan setiap orang yang banyak diberi akan banyak dituntut dari dirinya, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak
dituntut darinya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini ada 2 poin. Poin yang pertama adalah saya merenungkan semalam, tengah-tengah malam jam 3 begitulah. Poin yang pertama adalah apa pemberian Tuhan kepada kamu. Poin yang kedua adalah apakah Anda sudah mempercayakan diri pada Tuhan. Poin yang ketiga adalah apakah selama ini Anda sudah dipercayakan Tuhan sesuatu hal, sebagai contoh talenta, karunia, harta benda, hikmat, kebijaksanaan, pekerjaan, dan macam-macam lagi. Dan apakah kita sudah menggunakan setiap pemberian dan kepercayaan Tuhan kepada kita? Karena seperti yang ada di dalam firman Tuhan Lukas 12 ayat 48, lebih banyak diberi, lebih banyak dituntut. Lebih banyak dipercayakan kepada Anda, lebih banyak juga yang dituntut oleh Tuhan. Jadi hati-hati saudara, mungkin selama ini kita tidak sadar apa pemberian Tuhan dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin salah satu yang dipercayakan kepada kita adalah menjadi pemimpin di dalam sebuah perkumpulan, atau menjadi gembala, menjadi pengurusi, menjadi bendahari dan sebagainya. Apakah kita sudah melaksanakan integriti? Apakah kita sudah melakukan hal-hal dengan sungguh? Karena firman Tuhan berkata, lebih banyak diberi, lebih banyak dituntut. Setiap kali Allah memberi, Anda dituntut. Setiap kali Anda berdoa dan dipercayakan Tuhan, menerima dan dipercayakan Tuhan, Anda juga dituntut. Jadi hati-hati saudara, tapi jangan stres. Jangan stres. Lakukan kepercayaan Tuhan itu dengan tenang, dengan steady, biar kita melakukan dengan sungguh. Kira-kira apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara? Ada 5 hal mungkin. Harta benda, karunia, kesehatan, iman, kecakapan, atau beruntuvilan, atau kihukum, atau mungkin banyak yang Tuhan percayakan. Anda pernah mendengar satu firman Tuhan yang mengatakan Tuhan mempercayakan
untuk menjaga kebun. Dan apa yang terjadi terakhir sekali, anak tuan kebun dibunuh oleh penyewa. Ada satu lagi, mereka diberikan masing-masing talenta, dan yang seorang ini, yang 2 orang melipat gandakan, tapi yang seorang ini dia kasih kubur di tanah karena dia cakap, dia tahu bahwa tuannya sangat bengis. Dan akhirnya apa yang terjadi, pada waktu tuan itu datang, bukan memberi hadiah kepada orang yang 3 seperti yang diberikan oleh tuan kepada 2 orang yang mampu melipat gandakan talenta itu, tetapi boleh dikatakan dalam bahasa yang ringkas, dibuang atau dilucutkan daripada untuk menerima kepercayaan daripada Tuhan, sehingga uang atau talenta yang diberikan diambil daripadanya dan diberikan kepada orang yang melipat gandakan talenta tersebut. Jadi saudara, hati-hati. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 48 ini, kita harus melakukan pemberian Tuhan, kepercayaan Tuhan kepada kita setiap hari selagi kita masih bernafas. Setiap hari, setiap saat adalah suatu kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik untuk pemulihan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, di mana saja Anda berada, saya tahu Tuhan menyertai Anda, kita semua, dan mungkin Anda ada di antara kita yang sedang critical quarantine karena positif COVID atau sakit penyakit yang lain. Semoga Tuhan menyembuhkan melawat Anda, menjamah Tuhan, menghibur, menguatkan Anda. Dan saya berdoa supaya dokter, nurse, dan semua barisan hadapan terus-menerus dihiburkan Tuhan, karena mungkin mereka tidak dapat bersama-sama dengan keluarga mereka beberapa hari, beberapa waktu, karena terpaksa melaksanakan tanggung jawab tugasan mereka masing-masing jabatan. Jeripayamu tidak sia-sia, Tuhan pasti akan membalas, memberkati, dan semoga Anda semua dipakai Tuhan untuk dapat memutuskan rangkaian COVID ini dan menyembuhkan pesakit-pesakit yang ada, yang terlantar di ward quarantine, dan semoga Anda terus sukses dalam tugasan. Dan kami semua rakyat Malaysia, kalau boleh, kami mau mengikuti SOP yang ditetapkan oleh kerajaan untuk memerangi dan memutuskan rangkaian COVID. Jadi saudara-saudara, saya menyarankan supaya Anda mengambil atau minta vaksin bagi mereka yang sudah dipanggil,
yang belum dipanggil, usaha untuk update Anda punya My Sejahtera atau isi beberapa link, borang dan sebagainya yang diberikan oleh masing-masing kampung untuk mendapatkan vaksin. Saya sudah mendapat vaksin pertama dan 9 hari bulan 8 ini saya akan mendapat vaksin yang kedua. Syukur puji Tuhan dan terima kasih GKM lama sudah. Jadi saudara dan saya tidak lupa juga teman-teman di dalam YouTube, sama ada tim ESCP2 yang begitu bertungkus lumus untuk membantu YouTuber yang YouTuber pemula dan teman-teman yang sudah subscribe, sudah komen, sudah like, dan kasih CC lah bah, supaya orang di luar sana boleh dengar, boleh belajar firman Tuhan, bahkan boleh bergembira dengan video-video yang saya sudah lakukan, sudah buat. Minta maaf karena ada beberapa video yang saya upload video orang lain, tapi sebenarnya jujur katakan saya sangat suka video Anda, lalu saya mengambil keputusan untuk mengupload kembali untuk simpan. Kalau dalam handphone, nah akan akan hilang, terdelete. Jadi saya susah untuk mendapatkan kembali. Terima kasih, mohon maaf karena video-video Anda kelihatan di dalam YouTube saya. Biar YouTube bos YouTube sendirilah yang menilai. Dan terima kasih atas support Anda. Terus support antara satu dengan yang lain dalam apapun juga bidang kita yang kita lakukan. Oke saudara, brother-brother di Sabah, Sarawak, di Malaysia, seluruh Malaysia, Indonesia, dan friend around the world, thank you very much and thank you for your support and God bless you all. Bye bye.